Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi, NIM 19110011, Prodi S1 Farmasi, Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suspensi. Suspensi dalam bidang farmasi, suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat yang tidak larut terdispersi dalam suatu medium cair. Suatu dispersi kasar di fase internal yang tersebar merata di seluruh fase eksternal. Fase eksternal terdiri dari partikel padat yang tidak larut, memiliki berbagai ukuran tertentu yang dipertahankan secara merata dengan satu atau kombinasi suspending agen. Zat padat yang tidak larut bisa bersifat hidrolik atau hidropolit. Fase internal medium suspensi umumnya berair. Dalam beberapa contoh bisa berupa cairan organik atau berminyak untuk penggunaan non-oral. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan, suspensi dapat meningkatkan stabilitas kimia obat tertentu. Contoh, suspensi Pracainipenilis G menunjukkan bioavailabilitas lebih tinggi daripada bentuk sediaan lain. Urutan ketersediaan hayati adalah sebagai berikut: larutan, suspensi, kapsul, compressed tablet, coated tablet. Durasi dan onset of action dapat dikendalikan. Contoh, suspensi formalin, sen insulin. Kerugian, stabilitas fisik, sedimentasi, dan pendapatan dapat menimbulkan masalah, memerlukan perawatan yang cukup besar selama penanganan transportasi, sulit untuk memperolesasinya. Keseragaman dan keterbatasan dosis tidak dapat dicapai kecuali suspensi dikemas dalam bentuk sediaan. Alasan penggunaan suspensi dalam farmasi. Zat berkhasiat tidak larut dalam air. Zat berkhasiat tidak enak atau pahit. Mengurangi proses penguraian zat aktif dalam air. Kontak zat padat dengan medium. Dispersi dipersingkat. Memperpanjang pelepasan obat menggunakan pembawa minyak. Dan ada contoh sediaan suspensi sebagai berikut. Contoh: Cefixime sirup suspensi oral. 2. Suspensi topikal. 3. Extron injection suspensi parenteral. 4. Suspensi nasal. 5. Suspensi optalim. Suspensi yang diinginkan. Partikel suspensi tidak boleh cepat mengendap dan sedimen yang dihasilkan harus mudah disuspensikan kembali dengan pengocokan sedang. Tidak terlalu kental untuk dituang dengan mudah dari botolnya atau untuk mengalir melewati jarum injeksi. Produk harus cukup cair hingga dapat tersebar dengan mudah ke seluruh daerah yang sedang diobati, tetapi tidak boleh terlalu mudah bergerak hingga gampang hilang dari permukaan di mana obat digunakan. Cairan harus dapat kering dengan cepat dan membentuk suatu lapisan perlindung yang elastis sehingga tidak mudah terhapus. Bau, warna, dan rasa menyenangkan. Dapat melalui sering. Stabilitas secara fisik, mikrobiologi, dan kimia. Suspensi parenteral optimik harus dapat disterilkan. Jadi, ada 3 hal yang harus dikaitan dengan sediaan suspensi. 1. Menjamin partikel terdispersi dalam pembawa. 2. Mengurangi pengendapan partikel terdispersi. 3. Mencegah pembentukan C ketika terbentuk endapan. Teori suspensi. A. Pengendapan dalam suspensi. Sedimentasi berarti pengendapan partikel atau molekul yang terjadi di bawah gaya gravitasi dalam bentuk sediaan cair. Teori sedimentasi. Kecepatan sedimentasi diungkapkan dalam persamaan Stokes, di mana kecepatan sedimentasi diameter partikel, jari-jari partikel, kerapatan fase terdispersi, densitas media dispersi. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi. 1. Diameter ukuran vertical D, VAD 2. Kecepatan sedimentasi V berbanding lurus dengan kodrat dari diameter partikel. 2.
Perbedaan densitas antara fase dispersi dan medium dispersi. Umumnya, kerapatan partikel lebih besar daripada medium terdispersi, tetapi dalam kasus tertentu, densitas partikel kurang dari fase terdispersi sehingga partikel tersuspensi mengapung dan sulit untuk berdistribusi atau tersebar seragam dalam pembawa. Jika densitas fase terdispersi dalam medium dispersi adalah sama, maka laju pengendap perilaku sedimentasi dari suspensi terpolasi dan terdiplokasi. Suspensi terpolasi dalam suspensi terpolasi terbentuk agregat longgar yang akan menyebabkan blok turun bersamaan, sehingga tanpa pemisahan antara sedimen dan supernatan akan tampak jernih. Laju sedimentasi ditentukan oleh ukuran dan porositas dari vlog. Volume sedimen akhir relatif besar dan mudah dispersi dengan pengocokan atau agitasi. Suspensi terdeplokulasi. Dalam suspensi terdeplokulasi, partikel-partikel mengendap, sehingga laju sedimentasi lambat yang mencegah cairan terangkap dan membuatnya sulit untuk kembali didispersikan oleh pengocokan atau agitasi. Fenomena ini disebut shrinking atau claying. Dalam suspensi terdeplokulasi, partikel lebih besar turun dengan cepat dan partikel lebih kecil tetap berada dalam cairan sehingga supernatan tampak keruh. Gerakan Brown mencegah mengendapnya partikel dengan menjaga partikel-partikel tersebar dalam gerak yang tidak beraturan. Suspensi terblokulasi, laju pengendapan sangat rendah. Sedimen setelah jangka waktu tertentu menjadi sangat padat. Karena berat lapisan atas bahan-bahan sedimen, gaya tolak-menolak antar partikel dilampaui dan terbentuk suatu padatan keras atau shake yang sukar atau tidak mungkin untuk didispersi. Sistem terblokulasi menunjukkan perilaku di lantak. Jenis suspensi ini memiliki penampilan yang menyenangkan karena partikel tersuspensi dalam jangka waktu yang relatif lama. Cairan, supernatan, keruh atau berwarna berawan meskipun kebanyakan partikel telah diendapkan. Tidak ada batas jelas antara endapan dan supernatan. Penambahan kalium fosfat berbasa 1 ke suspensi bismut sumitrat menyebabkan potensial zeta positif untuk menurun disebabkan oleh adsorpsi dari anion fosfat bermuatan negatif. Dengan terus menambahkan elektrolit, potensial zeta akhirnya jatuh ke nol dan kemudian menurun pada arah negatif. Ketika potensial zeta menjadi cukup negatif, maka volume sedimentasi mulai turun. Akhirnya, tidak ada cracking dalam suspensi berkorelasi dengan volume sedimentasi maksimum. Stabilitas suspensi. Stabilitas fisik suspensi sering dikaitkan dengan laju pengendapan, redispersi endapan, pembentukan kristal. Evaluasi atau pengujian. Kestabilan suspensi memungkinkan formulator atau pembuatan formulasi menyeleksi penyiapan awal yang dibuat dan juga menentukan formulasi yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. B. Formulasi suspensi pneumatik. Formulasi suspensi yang mempunyai stabilitas fisika yang optimal tergantung pada partikel suspensinya. Apakah terpopulasi atau terbokulasi? Pendekatan yang dapat dilakukan dalam membuat formulasi suspensi adalah A. Menggunakan pembawa berstruktur untuk menjaga partikel-partikel terbokulasi dalam suspensi.
Pembawa berstruktur bekerja dengan menangkap partikel-partikel, umumnya yang mengalami deflokulasi, sehingga idealnya tidak terjadi pengendapan. Namun pada kenyataannya biasanya akan timbul beberapa derajat sedimentasi. B. Tergantung pada flokulasi terkontrol. Untuk mencegah pembentukan cek C, kombinasi dari metode A dan B yang menghasilkan produk dengan stabilitas optimum. Baiklah, hanya itu materi singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.